Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernawati dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah seorang guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Oku Timur yang sedang mengikuti PPG Daljab Bat 1 di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan. Hari ini saya akan membuat media pembelajaran menggunakan teknologi berbasis multimedia yang biasa kita sebut dengan PPT, yang kali ini akan membahas mengenai Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Auf. Simak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat hari ini? Oh ya, tentu kalian masih semangat ya. Baik anak-anakku sekalian, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kalian lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran akidah akhlak. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu bersama-sama. Ya, sebelum doa kita siapkan dulu ya. Kita sambil tepuk-tepuk dulu ya nak ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutu. Tepuk jari 2 wawa. Tepuk jari 3 ga. Tepuk jari 4 pat pat. Tepuk jari 5 mama. Semua bertepuk pupuk. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar mengenai indahnya Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Terlebih dahulu kita akan belajar mengenai apa pengertian dari Asmaul Husna. Sudah ada yang tahu belum? Apa itu Asmaul Husna? Belum ada yang tahu? Oke lah, baik. Kita bahas dulu ya tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma berarti nama-nama dan husna berarti indah atau sempurna. Jadi secara harfiah jika digabungkan tadi dapat diterjemahkan bahwasanya Asmaul Husna adalah sebagai nama-nama indah atau nama-nama yang sempurna. Allah mempunyai nama-nama yang indah dan nama-nama yang sempurna tadi sejumlah 99 yang sudah tertera pada Al-Quran dan Al-Hadis. Namun hari ini kita akan membahas dua nama saja, yaitu atau dua sifat saja, yaitu Al-Ghafar dan Al-Afu. Oke, yang pertama kita akan mengenal sifat Allah Al-Ghafar. Sudah tahu Al-Ghafar? Apa? Belum? Oke, kalau belum, Al-Ghafar itu artinya Allah Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan makhluknya. Nah, Al-Ghafar ini berarti Allah itu Maha Mengampuni dengan cara Allah menutupi dosa-dosa hamba-hambanya karena kemuliaan dan keluasaan ampunannya Allah. Ibu kasih contoh seperti ini ya nak ya. Seumpama di dalam sebuah kelas
atau di dalam sebuah ujian ada nih teman kita yang nyontek, tetapi guru kita atau pengawasnya tidak tahu kalau teman kita sedang menyontek. Nah, itu tandanya walaupun orang itu mempunyai sebuah kesalahan, Allah menutupinya. Allah tidak membukakan aib orang tersebut. Nah, itu artinya Allah Al-Ghafar, memiliki sifat Al-Ghafar. Dia mengampuni orang tersebut dengan cara menutupi apa yang menjadi dosa orang tersebut. Kemudian kita tahu bahwa Allah itu akan mengampuni siapa saja hamba-hamba yang memohon ampun kepada Allah. Karena sebagai seorang manusia, nak, kita selalu mempunyai banyak kesalahan. Maka Allah dengan semua sifat-sifatnya, termasuk Al-Ghafar ini, Allah memberikan pengampunan kepada hamba-hamba yang memohon, benar-benar memohon ampun kepadanya. Maka jangan merasa putus asa apabila kalian pernah melakukan dosa atau melakukan perbuatan tercela. Segera, dengan cepat-cepat kita meminta maaf kepada Allah. Kemudian ampunan Allah itu terbuka untuk siapa saja yang mengharapkannya. Allah tidak memandang apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia ganteng, apakah dia miskin, apakah dia jelek. Semuanya akan diampuni jika orang tersebut meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah dengan cara yang ikhlas dan benar-benar bertobat. Firman Allah tentang ampunan Allah juga terdapat dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 82. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal sedikit tentang sifat Al-Ghafar, sekarang kita akan mengenal tentang sifat Al-Afu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf, ya. Allah memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Yang namanya seorang manusia yang sudah mempunyai kesalahan, dia akan meminta maaf kepada Allah dengan cara beristighfar, ya, memohon ampunan Allah dengan betul-betul menyesali perbuatannya. Insya Allah Allah akan menghilangkan dosa-dosa hamba-hambanya sampai ke akar-akarnya dan tidak menimpakan hukuman atau sanksi padanya. Nah, kemudian selanjutnya Allah memberikan pula kepada kita kesempatan untuk kembali lagi memperbaiki apa yang menjadi kesalahan kita di lain hari tadi, ya. Sehingganya untuk kedepannya kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Firman Allah juga terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 25 yang tentang Allah bersifat Al-Afu, ya. Kemudian ada apa tidak sih perbedaan antara Al-Ghafar dan Al-Afu? Tentu ada. Nah, kita lihat perbedaannya. Walaupun kita tahu bahwa Al-Ghafar dan Al-Afu itu menitik beratkan pada sifat Allah yang Maha Pemaaf, tetapi dari kedua sifat ini terdapat perbedaan. Kita lihat perbedaannya, ya, nak. Yang pertama, Al-Ghafar. Al-Ghafar artinya adalah ampunan dosa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, namun dosa itu masih ada. Nah, jadinya seperti ini, ya, kalau kita bisa gambarkan atau jabarkan. Al-Ghafar itu Allah pemberi maghfirah. Artinya maghfirah ini adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Hanya saja Allah itu menutupi dosa tersebut. Ibarat sebuah kaca yang terkena oleh debu, ya. Kemudian Allah itu hanya sedikit menutup saja dari kaca tersebut, sehingganya debu itu tidak terlihat.
tetapi debu itu masih menempel di dalam kaca itu, di kaca itu masih menempel, hanya saja tertutup oleh yang lainnya. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan al-ghafar. Tetapi kalau untuk al-afu itu artinya adalah dosa yang dilakukan hamba sudah dihapuskan, sudah dimaafkan oleh Allah. Bahkan seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan atau sudah dihapus dengan bersih oleh Allah. Nah, kalau kita ambil contoh, kalau sebuah kaca mempunyai debu, kemudian debu itu dihapus, dielap, dibersihkan, ya, kemudian kaca itu akan kembali lagi bening, ya. Hal inilah yang disebut dengan al-afu. Debu tadi dosa kita, kaca tadi hati kita. Kalau debu tadi menempel di hati atau di pribadi kita, tentu akan menjadi jelek. Kemudian oleh Allah akan dihapus, dimaafkan, dimakfukan, ya, dihapus, dibersihkan sampai bersih sehingganya hati kita kembali lagi bersih. Nah, bisa diartikan bahwasanya pemberian maaf yang seperti itu adalah pemberian maaf yang sangat istimewa. Kemudian, apa hikmah dari al-ghafar dan al-afu? Yang pertama, mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, kita tentu masih memerlukan teman, masih memerlukan guru, masih memerlukan orang tua, dan masih memerlukan teman yang lainnya, ya, masyarakat yang lainnya. Nah, kalau kita mempunyai kesalahan dan kita meminta ampunan kepada Allah sedangkan Allah saja mengampuni, bagaimana dengan kita? Kalau seandainya ada teman kita yang melakukan sebuah kesalahan dan kok kita tidak mau mengampuni ataupun tidak mau memaafkan, alangkah sombongnya kita sebagai manusia. Maka sekarang mulai hari ini, jika ada teman kalian yang mempunyai salah kepada kalian, segeralah meminta mereka untuk minta maaf, atau sebelum mereka meminta maaf, kita terlebih dahulu memaafkan apa yang menjadi kesalahan mereka kepada kita. Yang kedua, terdorong untuk terus membaca istighfar. Nah, kalian tahu istighfar? Iya. Seperti apa bacaan istighfar? Astaghfirullahaladzim. Nah, itu adalah salah satu bentuk bacaan kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah ini jika kita terbiasa untuk membacanya, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, ya. Jadi ketika kita mendapatkan atau melakukan sebuah kesalahan, maka segeralah kita untuk beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kok kita mau mencontek, kita ingat, kemudian kita langsung cepat-cepat istighfar, astagfirullahaladzim, sudah nggak jadi mencontek. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan sedikit tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya kita sebagai makhluk yang sosial masih membutuhkan orang lain dan tentunya kita harus berperilaku yang lebih baik lagi. Ibu tutup saja pembelajaran kita hari ini dengan bacaan. Bersama-sama kita baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.